Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku Roida SHN. Jadi untuk melanjutkan pola kebaya draperi yang kemarin, video yang sebelum ini, hari ini kita akan membahas pola kebaya draperi model yang lain. Karena model-model yang lipatan-lipatan atau draperi itu kan ada beberapa macam, termasuk yang seperti ini. Oke, jadi hari ini yang mau kita bahas adalah pola kebaya yang model seperti ini, yang dipakai sama Ibu Ayu Ting Ting ini. Jadi seperti biasa kita buat dulu pola dasarnya, supaya nanti bagian depannya itu bisa kita jelasin. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kan cuma di sebelah aja, kita tumpuk ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Tetapi yang model seperti ini dibuat bagian tengah-tengahnya itu dibelah gitu. Jadi bagian kiri kanan ada draperinya, dan bagian kiri kanannya juga terpisah. Dia modelnya agak opal gitu ya. Sekarang kita buat dulu pola dasarnya. Nih, inilah pola dasarnya. Ini dada, lebar dada, ini lingkar dada. Jadi kalian bedakan lebar dada dengan lingkar dada. Kalau lingkar dada itu berarti diukur sampai keliling ke belakang. Sementara kalau lebar dada diukur hanya di depan aja gitu. Kalau lingkar-lingkar berarti harus melingkar gitu ya. Sama dengan lingkar pinggang. Dan ini lingkar pinggul. Oke. Jadi sekarang kita gunting polanya. Misalkan panjang kebayanya segini ya. Seperti gambar yang tadi tuh. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lehernya segini, turun lehernya, ya udah berarti yang ini kita buang gitu. Tapi kalian sesuaikan lah ya dengan kebutuhan. Oke, jadi pola dasarnya seperti ini teman-teman. Misalkan kalian sudah mengukur batas tilenya, misalkan itu pakai tile atau enggak, pokoknya kalian udah atur bagian atasnya ini. Sekarang kita buat model draperinya yang di bawah. Jadi karena video ini model draperinya itu kiri kanan dan lipatannya lumayan banyak, maka untuk pola yang seperti ini harus kita potong. Ya, kita potong seperti ini. Sep. Nih, jadi ini dipisah bagian depan, bagian atas dan bagian bawah dipisah. Nah, jadi pola belakangnya itu seperti biasa, seperti kita membuat pola kebaya biasa, nggak ada diapa-apain. Yang mau kita kerjain adalah bagian depannya. Bagian depan ini kita pisah seperti ini. Kalian potonglah ini ke kain, kalian tempel ini ke kain. Terus ini untuk membuat lipatan-lipatan yang seperti tadi tuh, di situ kan modelnya agak opal. Jadi ini agak opalnya kita buat dulu seperti ini, ya. Nih, kira-kira seperti inilah ya. Agak opal seperti ini. Jadi ini sama juga membuat belahan kebaya. Kalau kalian mau buat opal, ya seperti ini. Dibuat opal seperti ini. Ini opal apa enggak namanya? Nih, opal. Nih. Terus yang bagian ini, kalau misalnya ini dilipat kan jadi agak seperti inilah ya. Nih. Agak melengkung gini, agak melengkung. Oke, jadi untuk membuat lipatan-lipatannya, ini bisa kita kerjain, kita garis-garis dulu. Jadi bagian atasnya ini kita garis-garis dulu seperti ini. Kita buat dulu bagian-bagiannya, supaya nanti kita lebih gampang untuk mengeksekusinya. Nih, ya. Nih, dah. Terus lalu ini kita potong. Potongnya dari atas. Kalian perhatikan kan posisinya seperti ini. Potongnya itu dari atas. Dari atas. Nih. Dipotong sampai agak ke pinggir. Terus ini dipotong lagi. Dan untuk bagian-bagian potongan ini kalian bisa sesuaikan. Misalnya mau berapa lipatan gitu ya. Semakin banyak lipatannya, maka akan semakin banyak bagian-bagian potongan seperti ini. Nih. Udah kita potong-potong seperti ini, dan di gambar itu semua bagian lengkungan ini atau bagian opal ini sampai ke sini itu
dipakai bagian pinggiran brokat. Jadi gimana caranya supaya bagian depannya bisa pinggiran brokat dan semuanya bisa pinggiran brokat? Biasanya kalau aku ada dua cara yang aku pakai. Bisa misalnya langsung potong pola seperti ini, langsung potong brokat tanpa memikirkan mana kepala dan mana bagian sisinya gitu. Kemudian kalau misalnya udah selesai dipotong, lalu khusus bagian-bagian kepalanya nanti ditempel di sini. Ditempel lagi, dijahit ulang lagi atau dibordir gitu. Tapi ada cara yang bisa sekali potong, misalnya udah seperti ini ya. Jadi tadi model kebayanya kita mau buat opal ya kan, opal seperti ini. Kalian bayangin lah ini udah opal. Ini tadi agak kurang panjang sih ke bawah ya, seperti ini. Ini kan udah kita pisah-pisahkan. Jadi kita buatlah seperti ini, kita renggangkan lah ini. Ya, kita renggangkan seperti ini. Udah, direnggangkan. Misalnya kalian mau buat lipatannya itu cuma 1 cm atau 2 cm, itu diatur dari sini. Semakin merenggang gini, berarti nanti lipatannya akan semakin besar. Tapi kalau kalian misalnya mau buat lipatannya agak kecil-kecil, berarti merenggangkannya itu jangan terlalu banyak gitu. Ini tadi kan agak opal, kalau misalnya posisinya seperti ini kan agak opal. Tapi kalau misalnya teman-teman udah renggangkan seperti ini, nih, ya, udah direnggangkan seperti ini. Bagian bawahnya itu jadi lurus. Nih. Ya, bagian bawahnya ini jadi lurus. Jadi kalian posisikanlah ini di pinggiran brokat. Nanti motif atau arah brokatnya itu memang agak sedikit bukan lurus ke atas karena ini kan posisinya udah kita atur di bawah. Berarti nanti agak memencong dia, memencong, nggak lurus ke bawah lagi. Kalau misalnya lurus kan gini, ya, lurus kayak gini. Tapi bagian kepalanya kan nggak ketemu. Jadi inilah bagian opalnya inilah yang harus menyesuaikan dengan kepala brokatnya, nih. Ya, kepala brokat seperti ini. Kan lurus seperti ini kan. Yang lurus itu cuma dari sini dengan sampai ke sini. Yang bagian depan ini belum dapat. Jadi ini bisa kalian tempelkan bagian depannya. Kalau misalnya dia nggak bisa ketemu, kalian tempel aja khusus bagian depannya. Kalau ini tadi kan udah dapat kan, udah dapat posisi brokat udah bisa seperti ini. Nah, ya, kalian renggangkan, nih. Terus nanti kalian tandailah bagian lipatan-lipatannya di sini. Kalau udah selesai ini dipotong, ya udah baru ditempel lah ke sini. Ya kan? Jadi seperti inilah dia nanti posisinya seperti ini. Tapi kalau udah kalian lipat-lipat ini lipat-lipat akan menyatu lagi jadi seperti ini. Nah, paham nggak ya teman-teman? Sini karena bagian bawahnya dia agak mengembang dan udah kita buat kerutannya. Khusus bagian bawahnya di sini kita nggak pakai kupnat lagi. Walaupun tadi kita buat kupnatnya, itu cuma bantuan aja, cuma alat bantunya aja biar dapat yang di atas. Jadi di sini yang kalian jahit kupnat cuma bagian atasnya aja seperti ini. Bagian bawahnya nggak perlu lagi karena ini main lipat-lipat kan. Jadi kalian jahit dulu yang ini, kalian jahit dulu kupnat yang bagian atas ini, kalian jahit dulu lipatan-lipatan yang di sini. Baru setelah selesai semua itu baru kalian gabungkan ke sini ya. Udah digabungkan ke sini ya udah tinggal mengerjain yang lain-lainnya lagi gitu. Tapi di sini jangan lupa bagian ini, bagian pinggirannya ini, karena dia harus ketemu motifnya dengan yang di sebelah, kalian mundurkan sedikit. Kalau ini tadi posisinya rata seperti ini kan, kalian mundurkan aja sedikit aja supaya bagian motif runcing-runcing dari sebelah tidak menimpa dengan yang sebelah ini. Tanpa pola yang seperti ini juga kalian bisa langsung kerjain di kain, misalnya seperti ini. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita memotong biasanya kan, memotong pola itu biasanya, memotong pola harus kita buat lurus seperti ini. Sebentar. Lurus seperti ini, ya kan? Arah brokatnya itu ke atas, kepalanya ini lurus di bawah, tapi kan posisi kepalanya jadi nggak ketemu karena ini modelnya melengkung atau opal. Jadi cara yang seperti tadi aku buat ini agak diputar, putar seperti ini, udah, putar seperti ini. Nanti misalkan kalian udah buat pola yang besar, kalian tahanlah ini di sini. Jadi kan ini ketemu kan kepalanya, terus diginikan, diginikan. Kalau yang besar ya, polanya yang besar, supaya bagian bawahnya ini ketemu semua kepala. Tapi kalau kalian nggak pakai pola ini, bisa langsung diginikan. Jadi posisi kepalanya ke sana, terus kita buat seperti ini. Ini lipatannya misalkan. Ya, terus udah seperti ini, semakin turun ke bawah. Jadi jangan dilipat-lipat seperti ini, nanti nggak opal juga. Ini agak kita naikkan ke atas. Nih.
Ya, agak dinaikkan ke atas, kemudian agak dinaikkan lagi ke atas. Seperti ini. Dinaikkan, terus dinaikkan lagi. Kelihatan nggak? Nih. Ya, jadi posisinya seperti ini. Nanti inilah dipotong lurus, bagian atasnya dipotong lurus, tapi kalian sesuaikan dulu, harus betul-betul opal di sininya. Jadi ini kan udah kelihatan kayak opal kan? Nih, misalnya ini. Nih, ya. Ini bagian depannya nanti, bagian depannya seperti ini. Ya, bagian depannya, dan dari sebelah kiri juga seperti itu. Jadi posisi kepalanya ini akan menghadap-hadapan gitu, hadap-hadapan di sebelah sini, tapi bagian ke bawahnya semuanya opal. Ini tadi aku buat terlalu besar sedikit lipatannya, misalkan seperti inilah nih. Kalian atur lah ya posisinya. Jadi kan ini udah kelihatan opal sedikit kan, nih. Tinggal kita mengatur posisinya aja supaya dia lebih rapi. Jadi bagian pinggirannya ini semua bisa dapat gitu, bisa sekali motong. Jadi kalian sesuaikanlah ini bagian sampingnya. Ini kalian potong lurus di atas, tapi harus kalian atur dulu bagian lipatan-lipatan ini. Nih. Ya, teman-teman. Jadi ini udah melengkung ke atas tanpa harus kita menempel-nempel kepalanya lagi gitu. Tapi memang kalau yang model seperti ini aku sarankan model brokatnya itu harus yang lembut, harus yang bukan elastis, harus yang lembut lah gitu. Jangan yang kaku, kalau yang kaku dia nanti susah dibentuknya. Jadi kalau dia yang lembut, dia akan langsung mengikut seperti ini. Di sini kalian tinggal merapi-rapikan lipatannya aja seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau buat lipatannya kecil-kecil, ya kecilinlah lipatan ini. Ini kan agak sedikit besar aku buat kan. Ya udah, kalian buatlah kecil-kecil. Nih. Kalau misalnya kalian mau buat opalnya itu lebih ke bawah lagi, yang ininya jangan terlalu ditarik. Yang aku buat tadi kan agak ditarik, bisa kalian turunkan sedikit di sini. Nah, jadi dia opal ya, atau melengkung. Gitu ya caranya ya teman-teman. Dan kalau misalnya menurut kalian ini agak susah, ya cara cepatnya atau cara amannya seperti yang tadi aku bilang. Kalian potong sesuai dengan pola ini, tanpa memikirkan di mana kepalanya, di mana pinggiran brokatnya. Jadi itu cara cepatnya kalau misalnya kalian susah membentuk yang seperti ini. Tapi memang itu agak sedikit repot karena 2 kali kerjaan gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini kan sekali kerjaan. Kalian bayangkan aja yang mana lebih gampang menurut kalian gitu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah untuk polanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar ini, kalian bisa bertanya. Nanti akan aku coba jelaskan lagi. Oke teman-teman, terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Mudah-mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, lancar rezeki kita, dan sampai jumpa.